Selamat pagi, izin memperkenalkan diri. Nama saya Angel Natalia Sihotang dengan nomor MPM 2112011224. Di sini saya akan mempresentasikan sumber hukum perdata dan sistematika hukum perdata. Sumber hukum perdata itu adalah asal mula hukum perdata atau tempat di mana hukum perdata ditemukan. Asal mula itu menunjuk pada sejarah asal dan pembentukannya, sedangkan tempat itu menunjuk pada rumusan-rumusan itu dimuat, diumumkan, dan dapat dibaca. Hukum perdata Belanda yaitu disebut dengan Burgerlijk Wetboek. Pemerintah Belanda itu menerapkan asas konkordansi dalam BW. A. Sumber hukum perdata formal dan material. Sumber hukum perdata formal itu adalah sumber hukum yang mengatur proses dan penegakan hukum perdata material. Sumber hukum perdata material adalah sumber hukum yang mengatur tentang peristiwa hukum, hubungan hukum, dan akibat hukum, termasuk hak dan kewajiban yang muncul di dalam lapangan keperdataan. B. Sumber hukum perdata tertulis dan tidak tertulis, yaitu hukum perdata tertulis adalah sumber yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berasal dari negara, yaitu KUHP Perdata. Sumber hukum perdata tidak tertulis adalah sumber hukum yang tidak terdapat di dalam perundang-undangan, yang merupakan hukum adat yang berasal dari kebiasaan masyarakat adat. C. Hukum perdata dalam arti luas dan dalam arti sempit. Dalam arti luas adalah semua hukum privat material, yaitu segala hukum pokok yang mengatur kepentingan perseorangan, sebagaimana yang tertera di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Hukum perdata dalam arti sempit adalah hukum sebagaimana terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tetapi tidak tanpa adanya Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Sistematika hukum perdata. Sistematika itu memiliki arti susunan peraturan dan rumusan yang isinya diberi nomor secara berurutan, teratur, berdasar, dan atas suatu sistem. Sistematika hukum perdata di Indonesia itu merupakan susunan, isi, dan pedoman secara teratur, buku demi buku, bab demi bab, bagian demi bagian, pasal demi pasal, serta ayat demi ayat. Sistematika Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di Indonesia sebagai berikut. Kitab undang-undang itu disusun atas buku-buku, tiap buku itu disusun atas bab-bab, tiap bab itu disusun atas bagian-bagian, tiap bagian itu disusun atas pasal-pasal, tiap pasal itu disusun atas ayat-ayat, dan tiap ayat itu disusun atas rumusan ketentuan hukum. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terdiri atas 4 buku dengan sistematika sebagai berikut. Buku pertama tentang hukum orang. Itu terdiri dari pasal 1 sampai pasal 498 yang berisikan mengenai perkawinan dan hak suami istri, kekayaan perkawinan, kekuasaan orang tua, dan perwalian dan pengampuan. Buku kedua itu tentang hukum benda, terdiri dari pasal 499 sampai pasal 1233 yang mengatur tentang bezit atau milik, eigendom atau kepemilikan, obstal atau numpang karang, erpak atau penyewaan dan usaha, hipotek dan gadai. Buku BW yang ketiga itu tentang hukum perikatan, terdiri dari pasal 1233 sampai pasal 1864 yang berisikan jual beli, tukar menukar, sewa menyewa, perjanjian, badan usaha, atau perbuatan yang melanggar hukum. Buku BW yang keempat itu tentang hukum pembuktian dan kadaluarsa,
yang terdiri dari pasal 1865 sampai pasal 1993, yaitu berisikan mengenai surat, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata yang kurang berkenan bagi Ibu, saya mohon maaf. Terima kasih.